Aman, Mas. Aman ya? Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama gue Runan Handoyo di Majantara Vlog Seni dan Budaya. Kali ini saya berada di daerah Marunda, tepatnya di Kecamatan Cilincing, berada di situs cagar budaya Museum Rumah Si Pitung. Seperti apa? Yuk sama-sama ikut saya. Hai sahabat Majantara, kali ini gue nggak sendiri, ditemani oleh Ibnu Wicaksono dari Majantara. Dari mana lo? Majantara. Dari Majantara. Okay. Sekarang kita berada di mana lo? Di situs Rumah Si Pitung. Di situs Rumah Si Pitung, tepatnya di Kampung Marunda Pulau, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Nah, sekarang di belakang gue udah ada situs Rumah Si Pitung ini. Seperti apa sejarah dan seperti apa di dalamnya? Yuk, kita berdua ke dalam. Ke dalam. Yuk. Sahabat Majantara, sekarang saya sudah berada di bawah Rumah Si Pitung, ya Nu ya? Iya. Dan kita mau masuk ke dalam rumah Si Pitung, tapi kita nggak boleh nyebutnya Si Pitung atau Bang Pitung. Kenapa tuh Mas Runan? Nggak tahu ya, waktu tahun lalu saya kemari, ketika saya nyebut Bang Pitung, seperti ada bisikan, jangan panggil saya Bang, panggil saya Engkong. Jadi mulai sekarang kita nyebut beliau Engkong Pitung. Engkong Pitung. Bukan Engkong Si Pitung, Engkong Pitung. Oke. Baik-baik. Sekarang kita mau ke dalam, kita lihat seperti apa dalam rumah Engkong Pitung. Yuk. Oh ya, sebelum kita masuk nih ada apa sih, kayak plakat gitu ya? Oh ya, plakat bangun cagar budayanya yang diresmikan oleh pemerintah di tahun 2021. 2021. Dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi sebetulnya rumah Engkong Pitung ini sudah menjadi situs cagar budaya yang diresmikan pemerintah pada tahun 2010. Yuk, kita lanjut ke atas yuk. Kali ini saya sudah bersama dengan sahabat Majantara, dengan Mbak siapa? Saya Sarah. Mbak Liza. Mbak dari mana Mbak? Saya dari Jakarta Timur. Oh, dekat sini dong? Lumayan jauh. Lumayan. Iya. Oh, ini Jakarta Utara ya? Iya, Oh, lupa Jakarta. saya. Dari utara ke timur. Kalau Mbaknya dari mana? Dari Jakarta Pusat. Lebih jauh lagi. Oke. Tapi salut dengan kalian berdua karena sudah menyempatkan untuk tempat bersejarah seperti ini. Motivasinya apa bisa sampai sini? Motivasinya karena nih udah wishlist saya dari lama sih, karena pas kecil tuh seringnya ke Marundanya doang. Terus belum pernah ke Rumah Si Pitungnya dan penasaran banget. Kalau kakaknya? Sebagai orang Betawi. Asik. Sombong amat. Sebagai orang Betawi ada rasa penasaran sebenarnya sama budaya sendiri. Kayak misalnya salah satunya ini kan, Rumah Pitung. Tapi selama 20 tahun nggak pernah ke Rumah Pitung tuh kan kita ada rasa terdorong gitu loh untuk mau ngelihat budaya kita sendiri gitu sih. Keren tuh ya. Penasaran dengan budaya sendiri, jangan penasaran dengan budaya orang, iya nggak? Terus saran kakak berdua untuk mereka nih yang belum pernah ke tempat-tempat bersejarah seperti Rumah Si Pitung ini apa gitu? Kalau saran dari saya, coba kita untuk explore lagi, untuk menggali lagi apa yang leluhur kita udah kasih ya zaman dahulu gitu. Jadi kita lebih mencintai budaya kita sedari dulu gitu. Cakep. Ya. Terus menurut kakaknya? Menurut aku mungkin kelihatannya kuno gitu ya, mungkin kelihatannya nggak terlalu asik dan nggak terlalu modern. Tapi nyatanya kalau misalnya kita udah tahu aja satu aja seni atau kebudayaan di Indonesia tuh pasti ada rasa keinginan untuk cari tahu lagi kebudayaan-kebudayaan lain. Jadi untuk teman-teman yang masih tidak terlalu tertarik dengan budaya Indonesia, setidaknya saran aku cari tahu satu aja dulu budaya di Indonesia. Setelah itu aku jamin kalian akan minat untuk cari kebudayaan-kebudayaan lain di Indonesia. Tadi kan udah keliling ya? Iya. Udah ngeliat semuanya. Satu kata untuk tempat ini, untuk Rumah Si Pitung ini. Satu kata ya. Satu katanya keren. Keren. Klasik. Klasik. Nah ya, jadi segala sesuatu yang klasik dan segala sesuatu yang vintage itu otomatis akan keren, nggak kalah dengan budaya-budaya luar. Oke, terima kasih untuk Kak siapa tadi? Sarah. Kak Sarah sama Liza. Kak Riza
Semoga kalian juga bisa mengikuti jejak-jejak kakak-kakak kita ini untuk datang ke tempat-tempat bersejarah, museum-museum yang ada di Jakarta. Khususnya Jakarta, umumnya seluruh Indonesia ya. Sahabat Majantara, sekarang saya sudah berada di dalam rumah Engkong Pitung. Kenapa tadi kita harus nyebutnya Engkong Pitung? Udah saya jelasin di depan tadi ya. Iya. Kenapa harus nyebutnya Engkong? Nggak boleh abang, nggak boleh si. Oke. Tadi ketika kita baru nyampe di sini, nyium bau apa? Cengkeh gitu sih mas. Kayak nyium bau cengkeh ya. Iya. Kameramen nyium juga kan? Ya, kayak gimana tadi baunya? Kayak gimana sih? Kan namanya orang-orang zaman dulu ya, kita kan nggak tahu ya kehidupannya itu apa dia seperti apa kan. Tapi saya kayak nyium aroma cengkeh gitu. Aroma cengkeh. Kenapa di sini tercium aroma cengkeh? Ternyata pada zaman dulu itu belum mengenal yang namanya apa sih? Sikat gigi dan atau juga siwak udah ada, tapi jarang digunakan. Belum ada juga pasta gigi. Belum ada pasta gigi, belum juga ada sikat gigi. Makanya mereka mengunyah cengkeh untuk aroma mulutnya biar wangi. Termasuk juga Engkong Pitung. Oh, seperti itu, Mas. Ya. Kenapa tadi kita nyium bau aroma itu? Iya. Kita udah disambut sebetulnya. Saya yang belum terbiasa jadi ikutan agak. Ini sebelum kita kesini, kameramen, asisten kameramen, termasuk juga Ibnu, sudah saya kasih sensitivitasnya agar lebih tinggi lagi ya. Setelah sholat zuhur, ngeliat apa tadi? Iya, tadi nih teman-teman ya. Tadi kan kita ada di posisi sebelah sana tuh. Saya ngeliat kayak ada bayang-bayang kayak orang ngelongok gitu, Mas. Nah, Mas Sunan kan ngasih tahu ke saya kan, kamu ngeliat apa? Posisinya di sini. Nah, kayak orang ngeliatin. Ya, itu siapa sih? Iya. Tamu dari mana sih? Gitu loh. Nah, itu kenapa bisa begitu, Mas Sunan? Setahun lalu saya kesini dan ketika mau pulang dibilang lagi, lu harus datang lagi kemari. Jadi ini adalah kunjungan saya kedua atas undangan Engkong. Oke. Sejarah rumah si Pitung. Ini sebenarnya bukan rumah Engkong Pitung. Termasuk bulu saya merinding, Mas. Sabar. Aman. Kan tadi udah dikasih lebih kan. Nikmatin aja dulu. Ya, baik, Mbak. Sejarah rumah Engkong Pitung. Sebetulnya ini bukan rumah Engkong Pitung yang asli. Ini adalah rumah pelarian beliau. Engkong Pitung dikenal dengan sebutannya Robin Hood dari Betawi. Kenapa Robin Hood dari Betawi? Karena apa yang Engkong Pitung lakukan tuh sama seperti halnya Robin Hood. Mohon maaf ya, merampok, mengambil harta juragan-juragan tanah yang kaya, dikasih kembali ke orang-orang yang miskin yang membutuhkan. Makanya Engkong Pitung itu disebut Robin Hood dari Betawi. Ya. Ini bukan rumah asli beliau. Ini adalah tempat pelarian ketika beliau Engkong Pitung dikejar oleh Belanda. Tepatnya di tahun 1890-an. Oh, belum lahir kita ya, Mas? Belum. Mak gue juga belum lahir. Engkong Pitung itu lahir sekitar tahun 1860-an. Dan beliau meninggal di tahun 1809. Menurut literasi yang ada di buku-buku Belanda, beliau ini Engkong meninggal di tahun 1893 atau 96 gitu. Sekitar segitu. Di usia 30 tahunan. Usia yang sangat muda. Sepantaran gue lah. Oh, Mas Sunan udah 60 tahun? 40 gue sekarang. Jadi Engkong Pitung meninggal di usia sekitar 30 tahunan. Oh, 30 tahunan. 30 tahunan. Kenapa beliau lari ke sini? Gue jelasin di dalam aja ya. Kalian penasaran kan dalam seperti apa? Kenapa masih ini kok ada bangku-bangku di sini ya? Ini dulu apa sih tempatnya? Dulu sebenarnya bangkunya nggak kayak gini. Bangkunya itu bangku kayu biasa. Bangku apa sih? Rotan kayak gini tapi atasnya tuh kayak bambu gitu loh. Oh. Kayak bale. Awalnya kayak bale. Di depan ini tempat untuk menyambut tamu tapi yang belum dikenal. Oh, yang belum dikenal ditaruh di yang sini. Belum dikenal ditaruh dulu di sini. Suruh nunggu. Tapi kalau bagi yang sudah dikenal sama Engkong Pitung dan juga orang yang tuan rumah yang punya rumah ini, mereka dipersilakan masuk di ruang tamu. Oh, di ruang tamu. Di ruang tamu. Kalau sudah lebih dekat lagi, seperti kayak sohib atau CS gitu ya, bisa menunggu di ruang paling ujung. Oh, di paling ujung. Iya.
Jadi ada 3 tempat di sini sebenarnya. Satu tempat untuk orang yang belum dikenal, tamu yang belum dikenal. Kalau sudah dikenal, dikenal banget, bisa masuk ke ruang tamu. Kalau sudah seperti sohib dan saudara, ada di ruang tengah. Di ujung. Yang dekat jendela tadi. Seperti apa ruangannya? Yuk kita ke dalam. Oke mas, sebelum itu kita masuk ke dalam. Ini tempat apa sih? Ini ruang tengah dari rumah Engkong Pitung. Seperti yang saya jelaskan tadi di depan, ruang depan ini adalah untuk mereka para tamu yang tidak dikenal atau orang asing. Jadi untuk orang asing disambut di depan sini. Tapi kalau sudah dikenal, walaupun nggak kenal-kenal banget, tapi udah tahu orangnya siapa, akan disambut di ruang tengah ini. Tapi dulu bangkunya nggak seperti ini. Dulu tuh seperti apa, Mas? Kalau sekarang kan ada anyaman kayak rotan gini ya. Ini enggak, murni bener-bener kayu. Kayak kayu jati begitu. Ya. Dan dulu rumahnya ini bentuknya nggak kayak gini. Dulu tuh seperti apa, Mas? Nah, kalau dulu itu di tahun 1890-an, ini adalah rumah yang murni bener-bener kayu gitu loh. Nggak ada hiasan catnya. Hanya kayu-kayu biasa. Tunggu. Potong dulu sebentar. Lanjut, nggak apa-apa. Nyium bau lagi nggak? Cengkel lagi ya? Nyium bau lagi nggak? Cengkel lagi. Konsentrasi. Ya. Tadi udah dikasih kan sedikit. Betul. Beliau lagi merhatiin kita sekarang. Singkong lagi merhatiin kita sekarang ada di mana? Tapi sebelumnya ini kita udah minta izin. Udah minta izin. Udah minta izin dulu sama Ya. Mas Runan Handoyo. Sebelum saya jelasin tadi yang kenapa rumah ini bisa terbawa air laut, ini bau cengkeh lagi nih, enak banget wangi cengkehnya nih, seger. Kalau kata kameramen kita kayak bau mentol, emang kayak gitu. Bener. Ada di mana? Nah, di belakang kameramen. Lagi merhatiin kita. Tapi aman ya, Mas? Aman, justru kayak senyum-senyum aja. Nggak negatif kamar itu. Kita disuruh buru-buru masuk ke dalam kamarnya. Yuk. Ntar dulu. Sabar ya. Jadi tadi kan sempat nanya Ibnu, bagaimana cerita rumah ini bisa terabrasi atau terbawa air laut. Jadi dulu ketika ini kenapa disebut dengan Marunda Kampung Pulo? Kampung ini adanya di tengah-tengah pulau. Ya. Dan hanya ada beberapa rumah. Ini rumah yang paling besar. Ini rumah tuan tanah. Berarti ini bukan rumah si Pitung aslinya? Ini bukan rumah Engkong Pitung. Engkong Pitung, maaf. Engkong Pitung ya. Jadi jangan nyebut si lagi, ntar ngamuk. Ntar marah si Engkongnya. Jadi ketika tahun 1890-an itu, rumah ini adalah rumah yang dirampok oleh Engkong Pitung. Awalnya rumah yang dirampok oleh Engkong Pitung. Dibagi-bagikan lagi harta jarahannya ke masyarakat yang miskin. Tapi berjalan seiringnya waktu, ini jadi kayak jadi CS gitu loh, kayak jadi sahabat. Udah lalu sama gua aja, nggak usah ngerampok-ngerampok, nggak usah begitu. Kenapa Engkong Pitung setiap habis dikejar Belanda larinya kemari? Karena akses untuk sini tuh sulit. Kalau sekarang kan enak, banyak jalanan nih. Betul. Kalau dulu itu ini dikelilingi lautan. Nah disebut juga Kampung Pulau itu. Karena di tengah laut. Kampungnya di tengah laut. Hanya ada beberapa rumah, termasuk rumah ini yang paling besar. Betul. Ketika Engkong Pitung sedang menjarah atau merampok harta-harta tuan Belanda dan juga menir-menir, juga tuan tanah di daerah luar, beliau kabur kemari. Ketika kabur ke sini, otomatis kan harus pakai getek. Kalau bahasa dulu getek sampan atau perahu kecil ya. Engkong Pitung udah bilang nih sama masyarakat sekitar, kalau gue lewat, Belanda ngejar, simpen semua dayung. Suruh simpen semua. Biar kenapa tuh, Mas? Biar Belanda nggak bisa nyebrang. Bener. Pinter kan? Pinter banget. Jadi ketika dia udah nyebrang, ketika dia mau nyebrang, dikonfirmasi tuh, simpen semua, gue mau lari gitu kan. Jadi yang ada cuma sampan buat dia doang. Ketika dia udah nyebrang, Belanda nggak bisa ngapa-ngapain. Kagak ada yang bisa ngudak. Nggak ada yang bisa ngudak. Tapi memang sepintar-pintarnya tupai melompat pasti akan jatuh juga kan. Betul. Sepintar-pintarnya orang bersembunyi pasti akan ketahuan. Jadi waktu itu pas lagi mau lari kemari,
ada yang berkhianat sama dia nih, dikasih perahu Belanda-Belandanya itu nyampe ke sini. Ada makna pertemanan juga ya, Mas? Tuh. Dan kenapa ini bisa sampai terbawa air laut? Dulu di tahun berapa ya? Di tahun 1900-an ke atas malah nih, ke bawah pas mau penjajahan Belanda, pas peralihan nih, malah peralihan dari Belanda ke Jepang nih, kayaknya 1940-an nih. Air sempat naik, ke bawah arus semuanya. Sampai rumah-rumahnya? Iya, ke bawah jadi kayak tsunami gitu. Nah, terus bisa dibuat kembali lagi, direnovasi lagi ini pada tahun berapa? Ya, 1940-an itu. Oh, baru dibuat lagi? Baru dibuat lagi. Karena kan lagi. Ke bawah airnya nggak ke bawah sampai laut, cuma kayak rumah yang kena ombak, gitu loh. Jadi rumah ini rubuh. Oh, rubuh. Rubuh dibangun lagi. Kan kalau rumah zaman dulu cuma sekedar nempel. Pernah ngeliat nggak rumah yang mau dipindahin digotong? Iya, kayak di tradisi di Jawa. Jawa gitu. Nah, ini juga sama kayak gitu. Jadi cuma ditempel doang. Akhirnya direnovasi kayak gini. Direnovasi kayak gini. Nah, kan kita udah sampai. Bentar. Kenapa, Mas? Kenapa, Mas? Yang dari luar datang semua, pusing gua. Oh, hal negatif positif. Yang negatif datang semua. Mendekat biasa nggak apa-apa. Yuk, lanjut. Aman tapi ya? Aman. Jadi itu ya, kenapa tadi yang Ibnu tanya, ini rumah dulu hancurnya karena apa? Yaitu abrasi air laut. Yang kedua, kenapa ini jadi tempat pelarian Kong Pitung dan disebut Marunda Pulau? Ya ini sebab di tengah-tengah pulau, lautan semua. Yang jadi gini, sempat dapat flashback juga. Ketika Kong Pitung lari, kan kita tadi jalan arah jalan masuk ke sana ya? Betul. Masuknya nggak lewat sini Kong Pitung, lewat sana, lewat belakang. Oh, dulu ada akses ke pintu ke belakang? Ada. Laut cuma tapi. Sebab kita ini ada di perbatasan antara laut apa sama laut Jawa gitu. Tapi Kong Pitung masuknya nggak lewat sana ya, lewat sini. Lewat jalur laut ini. Jalur laut itu. Tadi kan gue bilang dia kalau kemarin naik sampan kan, di belakang sini. Nanti kita ke sana ya. Di sana juga ada Masjid Kong Pitung. Oh, di sebelah sana ada Masjid Kong Pitung. Kenapa bisa disebut nama Masjid Kong Pitung? Jadi ketika dia mau sholat atau bersembunyi di sini udah ketahuan. Lari ke sana, masjid itu. Oke, Mas, sebelum kita ke masjid itu, saya mau kepo nih, di dalam lagi ada apa sih, Mas? Lanjut dong. Ayo kita ke kamar ya. Oh ya, Mas Runan. Ini tempat apa sih, bisa dijelaskan? Bisa diceritakan? Ini dulu sebetulnya kamar peristirahatan yang disiapkan oleh si pemilik rumah untuk Kong Pitung. Untuk Kong Pitung. Tapi dulu nih yang aku lihat, kan kalau sekarang kamarnya ada satu ya. Sebenarnya ada 2 kamar. Oh, ada 2 kamar. Ada 2 kamar, tapi sekarang nggak dibikin. Astagfirullah. Apaan? Oh, itu suara kapas. Bukan. Jangan nyolek-nyolek. Oh. Kaget gua. kayak ada yang begini nih. Nggak tahu siapa. Tapi aman ya, Mas? Aman. Ini kamar yang disiapkan oleh pemilik rumah untuk kalau Kong Pitung kabur, tinggalnya di sini. Sebetulnya ada 2 kamar. Tadinya ini kamar si pemilik rumah, tuan rumah. Tapi karena beliau mengagungkan tamu, Kong Pitungnya tinggal di sini. Oh, seperti. Jadi ada kamar di sebelah sini. Kalau dulu nih ada kamar di sekitar sini nih. Tapi karena udah direnov cuma ada 1 kamar. Nah, dulu Kong Pitung yang ini kabur sendiri apa bawa istrinya? Sendiri. Bawa sendiri. Kan belum menikah. Oh, belum menikah. Jadi beliau itu meninggal saat sudah kayaknya sudah lamaran ya, udah lamaran dengan wanita yang ada di daerah Rawabelong. Lalu meninggal. Kalau tadi nanya udah nikah atau belum menikah. Oh, belum menikah. Tapi kondisinya kalau sekarang sih saat seperti ini ya, udah lamaran. Bentar. Aman, Mas? Aman ya? Aman.